لا إله إلا الله. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, melanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid yang pada pagi hari ini kita mulai dari bab perkataan Allah Azza wa Jalla, afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Yaitu di surat Al-A'raf. Kita akan membacakan ayat lebih lengkap lagi, 3 ayat dari surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Insyaallah kita bahas. Kemudian juga insyaallah kita akan bahas Surat Al-Hijr 56. Jadi 2 ayat itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Surat Al-A'raf 97 sampai 99. Bab ini bab yang berkaitan dengan merasa aman dari makar Allah. Itu yang pertama, dan juga membahas al-qunut min rahmatillah, yaitu putus asa dari rahmat Allah. 2 hal tersebut yang dibahas di bab ini, dan insyaallah kita akan bahas pada 2 pertemuan. Yang pertama, merasa aman dari makar Allah. Dan makar itu maknanya adalah at-tawassul ila al-iqa'i bil khasmi min haitsu la yash'ur, yaitu at-tawassul ila iqa'il khasmi min haitsu la yash'ur, memberikan dampak buruk pada pihak lawan dari sisi yang tidak dia sadari. Memberikan dampak buruk pada pihak lawan. Lawan di sini yaitu orang lain, pihak lain, dari sisi yang tidak dia sadari. Itu makar. Ada miripnya juga dengan khida' atau khida'ah atau khuda'ah, tipu daya. Ada keserupaan dengan itu, yaitu khida'ah atau khuda'ah atau khuda'ah juga bisa. Maka masalah pertama yaitu merasa aman dari makarnya Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, bahas tentang al-qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Ini 2 taraf atau 2 sisi yang berlawanan, namun bertentangan, 2 sisi yang berlawanan, namun tidak ada satupun dari kedua ini yang benar. Merasa aman dari makar Allah dan merasa putus asa dari rahmat Allah. Merasa aman di sini ada sikap berlebihan, sikap berlebihan dalam kenyamanan. Adapun yang kedua, merasa putus asa pada rahmat Allah, ini juga ada sikap berlebihan dalam tekanan. Jadi merasa aman dari makar Allah ini sikap berlebihan dalam kenyamanan, dalam kekayaan, kemudahan, enaknya hidup. Itu rata-rata membuat merasa aman dari makar Allah, karena mungkin merasa punya jabatan atau berada di instansi pemerintahan misal. Kemudian tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla dari apa-apa yang dia perbuat dari kecurangan atau semisalnya. Merasa aman dari makar Allah, dan untuk kemana-mana pun enak. Mau kemana pun, ke kota manapun, ada uangnya, ada kendaraannya, ada kemudahan. Akhirnya dia, orang seperti ini akhirnya merasa aman.
tidak mengenal bahwasanya dengan kemudahan tersebut ada hisabnya, dan justru menggunakan kemudahan tersebut untuk apa? Untuk membangkang pada Allah dan tidak mengingat Allah. Itu merasa aman dari makar Allah karena apa? Karena kenyamanan. Dan kebanyakan seperti itu. Kemudian al-qunut min rahmatillah, merasa putus asa dari rahmat Allah, ini biasanya orang yang berada dalam tekanan. Merasa doanya tidak terjawab. Maka akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan ini semua kaitannya sangat erat dengan tauhid. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menginkludkan permasalahan merasa aman dari makar Allah dan putus asa dari rahmat Allah dalam kitab At-Tauhid. Dalam kitab At-Tauhid. Hidup kita ini sekarang imma sedang diuji dengan musibah, imma sedang diuji dengan keamanan. Imma diuji dengan musibah, imma diuji dengan keamanan. Maka lihat diri kita sedang berada di mana. Dan apakah ketika kita berada pada musibah, kita putus asa atau tidak? Atau hampir putus asa kemudian datang ke kajian supaya Allah sembuhkan, misalnya bisa. Atau kita dalam kenyamanan, kemudian merasa aman dengan semua yang Allah berikan. Merasa tidak ada hisabnya, merasa tidak bersalah, tidak punya dosa, hidup enak semuanya. Maka hati-hati. Taib. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 97 sampai 99, Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Taib. Afa amina, kata Allah Azza wa Jalla, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah penduduk kampung tersebut, ahlul qura, penduduk kampung tersebut, di sini kita umumkan manapun itu qaryah, manapun kampung tersebut atau daerah tersebut, manapun itu, apakah mereka merasa aman? Afa amin ahlul qura, apakah mereka merasa aman? Ayyatiyahum ba'suna bayata, merasa aman dari datangnya ba'suna, di sini azab, bayata, yaitu pada malam hari. Ya, pada malam hari, yaitu bayat, di sini maksudnya malam hari, di keadaan malam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masalah larangan mencelupkan tangan ke air dalam bejana ya setelah tidur. Jangan mencelupkan tangan ya ke bejana setelah tidur, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia tidak tahu aina, di mana batat yaduhu. Bata di sini artinya bermalam tangannya. Tangannya bermalam di mana dia enggak tahu. Maka dalam mazhab Hanbali, dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengkhususkan bahwasanya wajib mencuci tangan 3 kali. Wajib mencuci tangan 3 kali setelah tidur sebelum wudu, itu setelah tidur malam saja. Adapun setelah tidur siang, itu tidak wajib mencuci 3 kali. Karena hadisnya diberitakan mencuci tangan 3 kali setelah bangun tidur. Karena kalian tidak tahu aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Maka di sini mazhab Imam Ahmad bin Hanbal itu menjadikan illat batat baitutah, yaitu bayat di sini bermalam hari. Maka wajibnya hanya di malam. Ini dalam mazhab Hanbali. Ya. Cuci tangan habis tidur malam, bangun tidur malam, kemudian mau wudu, maka cuci tangan dulu 3 kali. Itu menjadi kewajiban dalam mazhab Hanbali. Karena bayat di sini malam hari. Maka ayatiyahum ba'suna bayata. Ya, yaitu azab kami mendatangi mereka pada bayat, pada malam hari, wa hum naimun. Dan mereka senantiasa dalam keadaan naim. Naim di sini maknanya adalah tidur. Mereka dalam keadaan tidur.
dari sini ada wahum naimun, dan nanti ada ayat berikutnya wahum yal'abun pada siang hari. Wahum naimun, mereka berada dalam keadaan tidur di malam hari. Apakah merasa aman dengan takutnya datangnya apa? Ba's, itu azab. Maka wahum naimun di sini mereka dalam keadaan tidur. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan sempurnanya keamanan. Karena mereka sedang berada di daerah mereka, negeri mereka. Karena al-khaif la yanam. Orang yang ketakutan itu tidak bisa tidur. Ini berarti mereka itu enak tidurnya. Maka siapa yang sebenarnya tadi malam, termasuk Anda dan juga mungkin antum, tidur dengan enak, berarti Anda sedang dalam keadaan aman. Aman, nyaman. Udah aman daerahnya, perumahan, komplek dijaga oleh satpam, kemudian nyaman tempatnya, ada AC, kasurnya enak, ada guling, ada bantal, masya Allah. Ini semua apa? Ini semua kenikmatan hidup gitu. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menegur atau takjub tapi mengingkari perasaan aman. Apakah tidak boleh kita merasa aman? Ya, merasa aman, kita bersyukur Allah berikan keamanan. Ya, merasa aman, bahkan itu merupakan hal yang dianjurkan. Untuk syukur hal yang diwajibkan. Merasa aman bagus. Karena kalau nggak merasa aman, kita nggak bisa tidur. Tapi maksud dari sini adalah merasa aman dari makar Allah terhadap orang-orang yang tidur enak, padahal ini ahli maksiat gitu loh. Itu maksudnya. Bukan berarti kita nggak boleh merasa aman, kemudian harus khawatir terus, parno terus ya. Nggak bisa tidur, setiap waktu memikirkan neraka, takutnya nanti gimana sakaratul maut, kemudian mati masuk neraka. Justru ini kadang-kadang orang yang tidak bisa move on, dan orang-orang yang kebingungan karena kebanyakan pikiran tentang neraka, justru bisa jadi syaitan membisikinya. Ada beberapa orang seperti itu. Sampai tidak bisa tidur, tidak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena dia merasa diintimidasi dengan pikirannya sendiri, bagaimana nanti mati, bagaimana neraka, bagaimana hisab, sehingga nggak bisa tidur, nggak bisa beraktivitas, dan tidak bisa menjalankan kewajiban yang diamanahkan padanya. Maka ini malah justru apa? Talbis iblis. Ya, maka ini berbahaya. Maka harus diwaspadai, orang itu harus punya ilmu untuk mendiferensiasi dan membedakan mana yang merupakan ketakwaan dan tauhid, dan mana yang merupakan bisikan dari syaitan untuk mengganggu kehidupannya supaya tidak bisa beraktivitas dengan normal. Tapi itu ayat 97. Orang-orang seperti ini, ahlul qura seperti ini apa? Merasa aman karena di negeri mereka dan juga tidur dengan nyaman. Awa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Ataukah penduduk negeri ini, penduduk desa ini merasa aman dari datangnya azab kami duha, pada waktu duha. Wa hum yal'abun, dan mereka dalam keadaan bermain. Wa hum yal'abun, dan mereka dalam keadaan bermain. Kalau tadi bayata yaitu malam hari, kalau sekarang duha. Dan duha di sini ikhwas sekalian disebutnya duha bukan dengan nahara. Kalau nahar itu lawan dari lail, siang. Tapi ini semuanya duha. Dan duha ini adalah serpihan dari siang hari. Kapan dimulai waktu duha? Dimulai waktu duha adalah ketika yaitu meningginya matahari. Di awal waktu syuruk. Di waktu syuruk maka itu adalah waktu duha. Itu adalah mulai waktu duha, awal waktu duha. Maka disebutkan oleh sebagian ulama, salat syuruk matahari itu sama dengan salat di awal waktu duha, atau salat duha di awal waktu. Fadhal dengan niatan salat duha atau dengan niatan salat syuruk, maka nilainya sama. Dan barang siapa yang sudah salat syuruk 2 rakaat, maka dia sudah menunaikan salat duha sebenarnya. Karena dia telah salat di waktu duha, karena ibrahnya di waktu.
Lebih-lebih kalau dia niatkan dua-duanya double, saya mau salat syuruk, saya mau salat duha juga. Dan waktu duha itu berakhir di ketika matahari tepat di atas kita, sehingga bayangan itu tidak tampak. Maka ini akhir waktu duha dan termasuk waktu dilarangnya salat. Sampai matahari condong ke arah apa? Ke arah barat dan bayangan condong sedikit ke arah timur. Maka ini masuk waktu zuhur, kira-kira 10 atau 15 menitan sebelum zuhur, itu waktu dilarangnya salat. Itu bukan waktu duha. Ya, jadi kalau zuhur sekarang jam berapa ikhwan di sini? Ada soalnya baru dari Solo jadi lupa, kalau di Solo beda waktunya. 12:05 di sini. Ini waktu mana? Jakarta Timur. Taib. Berarti kira-kira 11:50-an selesai waktu duha hari ini. Ya. Kalau sunrise jam 5:49, jam 5:50 lah sunrise. Tapi sunrise itu adalah terbitnya afwan. Syuruk itu. Karena tulu' itu bukan rais. Ya kan? Tulu'us syams itu artinya munculnya matahari. Kemudian syuruqus syams ketika matahari mulai syuruk, yaitu memercikkan sinarnya. Bukan cahaya. Cahaya itu bukan matahari. Matahari sinar, ya. Nah, maka di sini syuruk. Ya. Jadi syuruk itu berarti matahari ketika mulai meninggi, bukan ketika matahari muncul. Muncul itu belum, malah nggak boleh sholat itu. Waktu terlarangnya sholat. Ketika matahari muncul menuju matahari tinggi. 15 menitan kira-kira itu. Setelah sunset. Bukan sunset, bukan sunset. Sunrise ini sebenarnya apa? Tulu' atau syuruk? Tulu' ya. Kalau tulu' sunrise 5:49 berarti syuruknya jam 6:05. Kisaran itu berarti. Setuju nggak antum? Nanti antum mau sholat syuruk kapan kira-kira? Selesai kajian. Lah kalau selesai kajian sekarang nggak bisa sholat syuruk, ya. Al-muhim nanti itu. Ya, jadi di sini duha di awal waktu syuruk sampai tadi yang Anda sebutkan waktu akhirnya 15 menit sebelum zuhur. Nah, di waktu duha mereka apa? Ya la'abun, bermain. La'ib itu bermain. Apakah ini nggak boleh bermain? Apakah nggak boleh tidur malam hari? Apakah nggak boleh bermain di waktu duha? Ya boleh. Tapi pengingkaran di sini bukan dalam konteks umum untuk kaum muslimin semuanya sehingga diingkari nggak boleh tidur, nggak boleh main. Nggak, bukan itu. Tapi ini untuk orang-orang yang merasa aman dari makar Allah pada mereka ahli maksiat. Dan mereka ini ketika di waktu duha dalam keadaan yaitu kesempurnaan keamanan dan juga kenyamanan, tidak ada tekanan dari segi ekonomi atau lainnya. Karena kalau misalnya di waktu duha mereka memiliki dhiq fil aish, yaitu tekanan di kehidupan, mereka akan pergi untuk mencari rizki. Mesti gitu. Ini bukan berarti bahwa setiap yang mencari rezeki di waktu duha mereka dalam keadaan tekanan, bertekanan. Enggak, bukan gitu. Tapi orang kalau misalnya dalam keadaan tekanan ekonomi, pasti di waktu duha dia mencari rezeki, pekerjaan atau apa yang bisa menghasilkan. Tapi ini di waktu duha mereka malah apa? Main. Ikhwan, antum tidur boleh tapi jangan sampai ngorok. Tidur fadl, asal dengan syarat jangan di sini, jangan di depan ana. Dan jangan ngorok. Ya, di silent aja. Ya. Ya, sistem getar nggak apa-apa tapi jangan ngorok, ya. Karena itu akan menginspirasi jumhur untuk mengikutinya, ya. Kan repot kalau misalnya anak kajian antumnya ngorok, ya. Pernah juga sholat Jumat di sini waktu itu khutbah Jumat ada yang ngorok. Allah alam itu di mana orangnya nggak tahu, makhluk astral atau manusia nggak tahu kok ada yang ngorok. Tapi alhamdulillah sekali doang. Tolong jangan ngorok. Tidur fadl karena mungkin
semalam kesulitan tidur, kemudian pengen dapat kenyamanan di sini, ya udah tidur di sini, fadhal. Iya. Tapi jangan di depan anak, ya. Taib. Jadi di waktu malam enak tidur, di waktu duha enak main. Nah, main di waktu duha ini menunjukkan bahwasannya tidak ada ihtimam dia untuk mengais rizki, yaitu mudah hidupnya, enak hidupnya. Jadi dari start, dari waktu awal siang itu sudah main. Itu seolah-olah hidupnya itu liburan semua gitu loh. Seolah-olah hidupnya liburan semua. Ya kalau kita kan misal liburan hari Sabtu, hari Ahad. Ya iya wajar lah kalau ini cuma 2 hari doang atau 1 hari doang dalam sepekan. Di waktu duha jalan-jalan. Itu bukan berarti itu haram. Itu oke, apalagi itu untuk mendekatkan keluarga gitu. Bagus malah itu. Tidak masalah, bukan itu masalahnya. Bukan di perbuatan mainnya di sini sekarang. Tapi diikat dengan apa? Merasa aman dari makar Allah, padahal orang-orang ini ahli maksiat. Itu masalahnya. Ya, mereka itu tidur di waktu malam, kemudian main di waktu duha, dan mereka menetap dengan kemaksiatan dan kelalaian, tidak mengingat Allah Azza wa Jalla, lalai dari Allah. Maka yang seperti inilah Allah Ta'ala ingkari. Kemudian Allah katakan, afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qawmul khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi. Kaum yang merugi. Maka orang yang Allah Ta'ala berikan kenikmatan, kenyamanan, kemewahan, dan dia bermukim dengan kemaksiatannya, dia akan mengira bahwa dirinya itu beruntung dengan kemewahan, dengan kenyamanan, kemudahan hidup. Hati-hati dengan kemudahan hidup. Padahal hakikatnya dia adalah orang yang merugi. Orang yang merugi. Al-khasirun yaitu merugi. Ini sifat mereka. Allah Ta'ala tahqiq di sini, Allah pastikan mereka itu merugi sebenarnya. Taib. Kemudian pertanyaan, afa aminu makrallah? Apakah mereka merasa aman dengan makar Allah? Berarti di sini makar dinisbatkan kepada Allah. Apakah Allah Ta'ala memiliki sifat makar? Apakah Allah Ta'ala berbuat makar? Bukankah makar itu enggak bagus ya? Maka jawabannya, makar ketika pada tempatnya dan tipu daya ketika pada tempatnya, maka ini justru menjadi wasfun mahmud, yaitu sifat yang terpuji. Tapi pada tempatnya, dan menunjukkan kekuatan sang pemberi makar ini. Ya, atau menunjukkan kekuatan pihak yang memberi makar, tapi pada tempatnya, yang menunjukkan bahwa pihak ini bisa mengalahkan lawannya, tapi makar tetap pada tempatnya. Itu baru berhikmah dan itu baru bagus di sifat wasfun mahmud, yaitu sifat yang baik, sifat yang bagus, terpuji. Maka kita katakan bahwasanya sifat makar tidak ternafikan, ya, sifat makar tidak ternafikan dari Allah secara mutlak, tidak pula tertetapkan dari Allah secara mutlak, melainkan sifat makar itu sesuai dengan maqam, konteks. Sifat makar Allah Azza wa Jalla itu tergantung pada konteks dan juga kehendak Allah. Apa maksudnya tergantung pada konteks dan juga kehendak Allah? Tergantung pada konteks, yaitu Allah tidak akan memberikan makar dan tipu daya kecuali kalau manusia itulah yang memberi makar dan tipu daya duluan. Jadi Allah Ta'ala tidak memberikan tipu daya secara ibtidai, yaitu secara dari awal Allah duluan yang memberi tipu daya atau tipuan, enggak. Melainkan manusia itu yang melakukan tipu daya, membuat makar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala balas dengan makar. Ini sesuai dengan konteks. Maka kata Allah Azza wa Jalla, wa yamkuruna wa yamkurullahu. Mereka membuat makar dan Allah Ta'ala pun membuat makar. Wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar dan Allah pun membuat makar. Kemudian juga di surat An-Naml 50, wa makaru wa makra
wa makarna makra wa hum la yash'urun. Mereka membuat suatu makar dan kami pun membuat suatu makar, sedangkan mereka tidak tahu, tidak ngeh, tidak ngerasa akan makar kami. Jadi Allah Ta'ala memiliki sifat memberi makar, ya, atau tipu daya, khida', itu sesuai dengan konteks. Konteksnya apa? Yaitu membalas makar atau tipu daya yang dilakukan oleh manusia kepada agama Allah Azza wa Jalla. Itu sesuai konteks, ya. Jadi sesuai konteks, enggak ibtidai, yaitu tiba-tiba Allah membuat makar, tidak. Ya, sesuai konteksnya bagaimana. Dan juga makar Allah ini sesuai apa? Kehendak Allah. Makar Allah sesuai kehendak Allah, ini merupakan sifat yang terwujud pada Allah jika Allah menghendaki untuk melakukannya. Kalau Allah tidak berkehendak, maka tidak akan Allah Ta'ala berbuat makar, memberikan makar. Tapi jika Allah berkehendak, maka Allah akan memberikan makar. Jadi di situ sifat makar Allah termasuk sifat perbuatan Allah yang tergantung pada konteks dan juga apa? Dan juga masyiah, kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka sifat makar ini Allah Ta'ala tidak ternamakan dengannya. Maka tidak boleh kita mengatakan di antara nama Allah adalah Makir, sang pembuat makar. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Ya. Melainkan kita katakan di antara sifat Allah Ta'ala, tapi tidak mutlak, yaitu sifat Allah Ta'ala memberi makar kepada pihak yang memberi makar pada agama Allah. Ya. Begitu juga dengan sifat istihza, mengejek. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengejek secara mula-mula dari perawalan, enggak, melainkan orang munafiklah yang mengejek Allah atau agama Allah, maka Allah balas dengan ejekan. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Jadi sifat-sifat seperti ini tertetapkan pada Allah tapi tidak secara mutlak, melainkan diikat dengan apa? Diikat dengan konteks yang berlaku dan juga diikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Beda dengan konteks rahmat. Allah Ta'ala memberi rahmat mutlak. Mutlak. Ya, di segala konteks terserah Allah Azza wa Jalla, ya. Adapun khianah, sifat khianat, karena sifat khianat ini enggak ada bagus-bagusnya. Dalam konteks apapun khianat itu enggak ada bagus-bagusnya. Kalau tipu daya dalam beberapa konteks malah itu terpuji, malah bagus, bermaslahat. Tapi kalau khianat itu enggak. Khianat itu enggak ada yang benar. Enggak ada khianat untuk maslahat, tidak ada. Tapi kalau misalnya tipu daya, iya, beda tipu daya dengan khianah. Dalam peperangan, kata Nabi SAW, al-harbu khid'ah. Ada tiga riwayat pembacaan. Al-harbu khid'ah, ada riwayat lain. Al-harbu khud'ah, ada riwayat lain. Al-harbu khud'ah, semuanya masuk dalam bahasa Arab. Khid'ah, khud'ah, khud'ah, sama semua, artinya tipu daya. Peperangan itu tipu daya. Dalam konteks khusus, ya kita boleh melakukan tipu daya, dan maka itu justru terpuji dan merupakan karakter yang kuat gitu loh, yaitu dalam peperangan. Ya, sekarang kalau gocek bola termasuk tipu daya enggak, jemaah? Walaupun ini bukan masalah agama, tipu daya enggak? Antum pegang tiba-tiba antum alihkan ke kiri. Terus lawan yang telah antum lewati karena antum gocek dia enggak terima. Ya akhi taqillah, antum enggak boleh melakukan tipu daya dalam dunia. Ya enggak, ini tipu daya yang dibolehkan seperti ini. Ya. Ini dalam permainan doang, enggak ada kaitan dengan masalah agama. Tapi dalam perang, Nabi SAW mengatakan peperangan adalah tipu daya. Maka ini dibolehkan dalam konteks perang. Tapi perang yang syar'i. Perang yang syar'i. Boleh. Ya. Adapun permainan itu bukan peperangan. Dia hanya, kalau permainan itu mubah, maka hal seperti ini juga mubah. Ya boleh. Misalnya lagi main basket, gitu kan? Apa mau ngelewatin lawan, terus apaan tuh, gitu kan? Terus lewatin. Taib, apa hukumnya ini? Ini enggak ada hukumnya, ini mubah, enggak masalah. Enggak masalah. Enggak mungkin kemudian tim lawan kemudian menuntut karena ini melanggar peraturan syariat Allah Azza wa Jalla. Ya repot kalau main basket kayak gini, enggak jadi. Ya akhirnya semua pasti udah masukin aja, anak ikhlas kok buat antum, masukin aja ke ini. Enggak ada, ini permainan duniawi ya, yang asalnya hukumnya mubah semuanya. Dan khianah
Itu tidaklah, Allah Ta'ala tidak tersifati dengan khianat secara mutlak dalam konteks apapun. Dalam konteks apapun. Bahkan Muslim dilarang khianat dalam konteks apapun. Hatta walaupun Muslim ini dikhianati, maka nggak boleh membalas dengan pengkhianatan. Adil, kata Nabi SAW, adil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khonaka. Tunaikanlah amanah kepada pihak yang memberimu amanah, dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Jadi kalau dikhianati, jangan balas dengan pengkhianatan. Jangan balas dengan pengkhianatan. Saya kasih contoh. Kadang antum ke suatu restoran atau toko makanan atau semisalnya lah, restoran, warteg atau semisal itu. Antum dapatkan servisnya lambat. enggak maksimal. Kemudian makanannya hambar, tidak enak. AC-nya panas. Ya. Dan baunya kok nggak nyaman ya? Aneh loh, padahal setahun lalu ke sini tuh enak banget loh, kok sekarang nggak nyaman. Kemudian datang makanan, kok lama Pak? Iya, namanya juga masak, apa? Nggak bagus gitu ngomongnya. Apa pegawainya, karyawannya. Kok nggak enak ya konteksnya ya? Maka kemudian makan, kok hambar, kayak kurang asin gitu loh, kurang garam atau gimana gitu. Udahlah, nggak mau kesini lagi kah? Gitu kan? Dan orang lain juga merasakan itu. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah karyawan ini nunggak gajinya atau dikurangi gajinya secara sepihak. Maksudnya keputusan sepihak yang tidak disepakati oleh mereka. Akhirnya mereka apa? Mendowngrade-kan kualitas servis dan layanan mereka. Taib. Mungkin bagi uruf orang kita, oh pantas, wajarlah para pegawai kayak gitu. Enggak, tapi secara syariat enggak boleh tetap. Enggak boleh. Karena ketika kita sebagai karyawan sudah ada aturannya harus begini, ya udah kita lakukan itu. Adapun kalau misalnya yaitu bos kita tidak menunaikan hak gaji kita atau menguranginya tanpa keridhaan kita, misal, itu zalim, itu khianah, maka kita jangan membalas dengan pengkhianatan servis. Apalagi yang terzalimi sekarang siapa? Konsumen. Konsumen nggak salah apa-apa, dia bayar full. Maka nggak boleh kita mengkhianati bos kita, walaupun bos kita pengkhianat terhadap kita. Kita ya korban khianat. Imma antum resign, imma antum lakukan sesuai SOP. Biarin, kami gini sengaja, biar nggak laku, biar gulung tikar. Ya akhi, antum memang itu urusan antum dengan bos antum. Antum mau gulung tikar, gulung karpet, terserah antum sama bos antum. Tapi konsumen nggak boleh dizalimi, mereka bayar full, kecuali kalau antum bilang, Pak, kami sedang dizalimi, kami telah dikhianati, kami tidak akan memberikan servis full, melainkan makanan bakal hambar, Bapak bayar setengah aja Pak. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh juga, karena apa? Karena peraturan di restoran itu, ya bayar sekian, antum nggak boleh markup harga atau nurunin harga, tetap ini khianah. Tuh. Ya, apa solusinya? Ya solusi setelah minta sama Allah Ta'ala, mungkin mendoakan buat bosnya, entah baik atau buruk, maka imma dia resign, imma dia sabar, atau dia nasihati bosnya, bos ditakillah bos. Kalau enggak tunaikan sekarang gaji kami, maka kami akan menuntut di akhirat nanti. Ya, bosnya ateis, ya, tambah sulit. Iya. Contoh pom bensin dekat sini, sekitar 6 tahun atau 7 tahun lalu. Ada yang tahu kan? Pom bensin, gak jauh dari sini. Itu kan ketika itu pelayanannya buruk, kemudian kemudian tiba-tiba tutup, kemudian tiba-tiba ada tulisan ini ditutup sementara sampai gaji kami penuhi. Tayyib. Kalau mereka udah mendingan resign seperti itu, mendingan resign. Ya resign, tapi juga boleh menuntut ke penguasa, boleh menuntut orang-orang seperti ini, iya. Ya, tapi kalau memang
tidak mau menservis, sekalian nggak usah servis sekalian gitu loh. Sekalian tutup aja sekalian. Tutup sekalian. Ya, dan minta resign dan minta hak-haknya gitu. Daripada kemudian dengan cara menzalimi konsumen yang nggak ada kaitannya dengan bos, malah jadinya apa? Udah mengkhianati, menzalimi pula. Jadi nggak boleh. Ya seperti itu jemaah sekalian. Kalau antum pegawai kemudian bos antum zalim, imma antum resign, imma antum tegur dan minta tunaikan haknya, ya khalas. Atau sabar sama sekali, udah sabar, udah nggak apa-apalah dizalimi. Lihat aja nanti di akhirat, sabar. Jalan, akhirnya bosnya nyaman. Alhamdulillah saya punya pegawai yang kayak gini, saya bersyukur pada Allah punya pegawai yang seperti ini misalnya. Ya, tapi ingat kata Nabi SAW, unsur akhaka zaliman atau mazluma. Tolonglah saudaramu yang zalim maupun yang terzalimi. Kalau yang saudara yang terzalimi itu jelas gimana cara nolongnya. Tapi kalau misalnya dia zalim, cara nolongnya apa? Dengan menasihatinya. Tapi ingat, caranya jangan dengan cara yang zalim juga gitu loh. Jangan dengan cara yang zalim juga. Taib, khianat zalim itu tidak ada pada Allah Azza wa Jalla. Maka di sini kita perlu apa? Kita perlu waspada. Waspada terhadap kenikmatan melebihi waspada kita terhadap kesulitan. Karena waspada terhadap kesulitan itu ada jawabannya, yaitu inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kepastian dari Allah. Tapi seringkali ujian kenikmatan itu kita susah untuk berlepas darinya gitu loh. Kita nggak temukan jawabannya kecuali waspada. Kecuali kita jawab nikmat ini dengan ketaatan. Maka harus waspada terhadap kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya agar nikmat ini tidak berupa istidraj. Karena segala kenikmatan itu Allah memiliki hak untuk kita bersyukur terhadapnya. Wajib kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Jadi kita punya wazifah atau tugas terhadap kenikmatan kita. Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu tugas kita apa? Syukur pada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur yang tertinggi bukan sebatas lisan, melainkan syukur yang tertinggi yaitu al-qiyam bi ta'atillahi bi tilka ni'mah, yaitu menunaikan ketaatan kepada Allah dengan kenikmatan tersebut. Karena istidraj itu adalah dawamul ma'siyah ya ma'a tawafur ni'am, atau dawamu ma'siyatil mun'im ma'a tawafur ni'am, yaitu terus menerusnya maksiat kepada sang pemberi nikmat dengan banyaknya nikmat gitu loh. Nikmatnya udah digelontorkan banyak, diberikan banyak, tapi dia tetap terus-menerus bermaksiat pada sang pemberi nikmat. Maka ini namanya istidraj. Ini definisi istidraj, ikhwan. Jadi nikmat yang berlarut dengan maksiat yang juga berlarut gitu loh. Jadi kenikmatan yang Allah berikan kepadanya tidak membuat dia kembali kepada Allah, tidak membuat dia bersyukur, tidak membuat salatnya tambah khusyuk, tidak, ikhwan. Maka hati-hati, ikhwan. Kalau misalnya nikmat dan kemudahan hidup ini tidak membuat kita semangat salat, tidak membuat kita semangat beragama dengan baik, maka berarti nikmat ini jangan-jangan istidraj, jangan-jangan ya. Iya sih masih salat, tapi setelah dia dapat gaji tinggi, udah enak, maka justru malikin kendor khusyuknya. Ya. Dulu ketika pandemi, ikhwan, awal pandemi 2021 pertengahan, itu rata-rata travel umroh itu tiarap. Ngerti tiarap maksudnya tiarap. Tiarap mungkin nggak sampai tutup, Pak. Karena PT ya, kalau tutup ya sayang banget gitu, masih optimis lah suatu saat bisa lagi. Tapi tiarap itu kan berarti ya namanya tiarap gitu kan. Ya udah nggak bisa apa-apa gitu. Tayyib. Kapan mulai dibukanya umroh, ikhwan? Di haji dulu ya. Oh salah ya. Atau umroh dimulai dari Ramadan kemarin 2022. Ya kan? Sekitar ya 2022 kemarin, tahun kemarin pertengahan atau sebelumnya itu kan Ramadan. Kemudian itu umroh paket Ramadan, kemudian Syawal.
Biasanya kan kalau Syawal itu kan enggak banyak lah. Anak kemarin umroh Syawal membludak banyak banget orang karena itu first time. Setelah Ramadan baru umroh normal biasa, bukan umroh Ramadan, itu banyak sekali orang. Kalau antum sekarang melihat ke lapangan bisnis umroh travel, itu makin menjamur travel di mana. Udah kayak jamur banyak. Baik yang sudah resmi berizin atau yang masih di bawah naungan PT lain atau travel lain. Nah sekarang muskilahnya ikhwan, apa muskilahnya? Dipermudahnya untuk semua ini, dan kita melihat bahwasannya banyak sekali orang yang berkecimpung di travel, baik ownernya, pegawainya, mutawifnya, ustadz pembimbingnya, itu udah mulai ke dunia, udah mulai kelihatan kemaruk dan rakus. Karena apa? Sekarang orang-orang itu pada pengen umroh dan dipermudah. Kalau dulu untuk umroh itu harus menitikkan air mata dan tabungan berapa, sekarang dipermudah. Bahkan sebagian juga ada yang versi apa? Jalan dulu, bayar nanti. Itu ada. Ada yang seperti itu. Pokoknya apapun caranya. Dan ini yang mulai harus diantisipasi, dan mungkin di antara Anda belum pernah dengar dai yang mengungkap ini, dan ini harus diungkap. Sebagian travel umroh yang dengan label sunnah sekarang sudah mulai pakai fatwa yang bolehnya perempuan umroh tanpa mahram asal aman. Mulai ini beberapa travel sunnah pakai seperti ini. Akhirnya mulai ceplos, 2 perempuan tanpa mahram. Udah nggak apa-apa lah. Kok dulu ketat, sunnah. Betul. Kalau sekarang karena ada khilaf di antara ulama, akhirnya mulai longgar. Kenapa? Diawali dari maruk kerakusan, mulai perlahan dari furu' seperti itu, cabang seperti itu dulu, permasalahan seperti itu. Nanti lama-lama mulai di bab-bab atau hal-hal lain. Ini ketika apa? Ketika nikmat dari Allah Ta'ala dan kemudahan itu semakin terbuka, itu justru harusnya kita semakin apa? Semakin waspada. Lebih waspada daripada ketika diberi musibah. Musibah corona, iya kita waspada, betul, oke lah. Sebagai bagian dari ikhtiar kita waspada, oke. Mungkin pakai masker, jaga jarak, oke lah, itu udah berlalu. Tapi justru ketika dibuka pintu ini kenikmatan, itu harusnya kita lebih waspada daripada sebelumnya. Begitu. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau mewanti-wanti kepada kita, hati-hati dengan zahratud dunya, bunga-bunga dunia ini. Justru yang lebih aku waspadai pada kalian daripada lebih aku waspadai kalian adalah ketika dibukakannya dunia ini kepada kalian. Maka hati-hati jemaah sekalian. Jangan merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla kalau kita membuat makar dengan syariatnya. Mulai kemudian karena dibukakan, dipermudah, mulai dilanggar, dan betapa banyaknya pelanggaran oleh orang yang Allah mudahkan hidupnya. Semakin mudah untuk melanggar, semakin diberi kesempatan untuk melanggar. Maka hati-hati. Mungkin akan bertameng, oh ini ada fatwa Ustadz Fulan. Ya akhi, itu fatwa Ustadz Fulan. Kenapa dulu antum pakai fatwa yang melarang, sekarang pakai fatwa yang membolehkan? Apa? Diawal dari apa? Dari keinginan untuk mendapatkan cuan yang lebih, kerakus dan kemarukan. Mana prinsip sunnah antum? Ini akan menjadi hujah nanti. Oh, kok travel sunnah ini kok dia boleh nggak pakai mahram? Akhirnya mulai yang lain ikut-ikutan. Dan yang menegakkan tetap harus pakai mahram jadi ghuraba. Nanti kalau misalnya semua ini dipakai seperti ini. Ini anak angkat, biarin, bodoh amat. Anak enggak peduli mau nanti diumrohin atau enggak. Pokoknya ini harus diangkat ini seperti ini. Dari awal, dari sekarang nih. Harus diangkat. Karena mulai banyak nih nanti. Jadi tolong mungkin di antara jemaah sini juga ada owner ataupun petugas ataupun mungkin mutawif atau ustaz pembimbing, tegasin kepada owner itu dan berlepas diri dari kalau misalnya ternyata di bimbingannya ada yang nggak pakai mahram, itu bukan Anda berlepas diri misalnya gitu. Itu urusan owner dan urusan travel. Dosa-dosa mereka kalau memang itu pendapat yang marjuh. Begitu ya ikhwas sekalian. Karena ini akan membuka nanti pintu kerakusan yang lebih besar. Maka harus diingatkan. Dan Anda ingatkan secara publik tanpa menyebut nama apapun. Ya mudah-mudahan sampai kepada pihak-pihak ini. Ya, karena mulai banyak.
Jangan sampai simah tanda-tanda travel umroh yang baik, yang menjaga sunnah Nabi SAW, menjaga peraturan, kemudian mulai longgar. Gara-gara apa? Ingin dapat apa? Ini sebenarnya ini, supaya nggak mampet gitu loh. Karena di antara penghalang sebagian perempuan untuk umroh adalah apa? Mahram. Nggak ada mahram. Apa bedanya nanti kemudian kepada, kalau emang di Saudi itu tidak ada peraturan, sekarang udah dihapus seperti itu. Tanpa mahram dihapus sudah peraturan itu. Dihapus peraturan itu, tapi peraturan Allah masih ada. Ya, hati-hati ya. Jangan merasa aman dari makar Allah. Boleh jadi kemudian cuan dapat banyak gara-gara dibukakannya ini, nanti kemudian apa? Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla jadikan ini istidraj. Tiba-tiba bangkrut, bisa aja. Bukan doain, tapi khawatirkan begitu. Kalau nggak dunia akhirat. Ya. Kemudian jemaah sekalian, masih belum ya? Insyaallah jam 6:05 kita syuruk insyaallah. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-Hijr 56, "Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun." Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan tidaklah ya, atau man di sini siapapun yang qunut min rahmati rabbih, yaitu qunut di sini bukan pakai ta ya, di sini qunut pakai ta, bukan pakai ta. Kalau pakai ta itu artinya khusyuk, taat, tapi kalau qunut pakai ta itu artinya yas, yaitu putus asa. Dan barang siapa atau tidaklah ada yang berputus asa dari rahmat Rabbnya kecuali ad-dallun, yaitu orang yang sesat. Orang yang sesat. Orang yang menyimpang dari hidayah. Orang yang dhal yaitu faqidul hidayah. Orang yang sesat itu adalah orang yang kehilangan hidayah, kehilangan petunjuk. Orang yang at-taih alladzi la yadri ma yajibu lillahi subhanahu. Orang yang sesat, yang tidak tahu apa yang wajib dia lakukan gitu loh. Apa yang semestinya dia lakukan enggak tahu. Ini orang sesat ini. Dan tidaklah ada orang yang putus asa akan rahmat Allah melainkan dia itu enggak ngerti. Dhalal, yaitu mereka, dia itu sesat, menyimpang. Dan ayat ini memotivasi kita untuk jangan putus asa akan Allah Azza wa Jalla. Selama harapan kita itu baik, apalagi terlebih untuk kebaikan amal saleh, dunia ataupun akhirat, maka Allah itu Maha Pemalu jika hambanya sudah menenggadahkan tangannya kepadanya dengan baik, dan Allah tidak memberikan kecuali 0, 0, Allah itu malu sekali karena Allah Maha Kaya. Masing-masing kita pasti punya harapan, dunia maupun akhirat, tapi semoga itu semua kebaikan, bukan keburukan. Ada suatu hadis Nabi SAW yang memotivasi kita untuk senantiasa terus untuk berharap pada Allah Azza wa Jalla. Yaitu kata Nabi SAW, walaupun hadis ini diperselisihkan masalah sahih atau hasannya atau dhaifnya, dan turuknya banyak, yaitu jalurnya banyak sekali, sehingga sebagian ulama menghasankan hadis ini. Ajiba Rabbuna min qunuti ibadih wa qurbi ghiyarih. Ya, ada beberapa lafal sebenarnya beragam. Dalam teks lain, dhahika Rabbuna min qunuti ibadih. Rabb kita tertawa. Ya, jadi ini mengisbatkan, menetapkan adanya sifat tertawa pada Allah Azza wa Jalla sesuai dengan keagungannya. Kita tidak boleh menggambarkan ya bagaimana tertawanya Allah Azza wa Jalla, melainkan kita tetapkan saja sesuai dengan hadis. Jika hadis ini kita katakan hasan atau sahih, hasan. Jadi dalam riwayat lain ajiba Rabbuna, dalam riwayat lain dhahika Rabbuna. Yang ajiba itu takjub, Rabb kita takjub. Atau dalam riwayat lain Rabb kita yaitu Allah Azza wa Jalla tertawa min qunuti ibadih. Karena
Apa? Karena qunut ibadih wa qurbi ghiyarih. Qunut ibadih yaitu putus asa hambanya, padahal dekat sekali. Ghiyarih yaitu perubahan itu akan dekat. Perubahan itu sudah dekat. Ngerti nggak maksudnya, ikhwan? Sampai kemudian dikatakan fayadhillu yadhaku ya'lamu anna farajakum qariba. Maka terus Allah Ta'ala tertawa karena Allah Ta'ala tahu bahwasanya jalan keluar kalian itu dekat. Ngerti nggak maksudnya? Jadi Allah Ta'ala takjub atau tertawa, menertawai. Karena apa? Ini hamba ini kok putus asa loh. Padahal jalan keluarnya sudah dekat, ini bentar lagi. Ya. Terus Allah Ta'ala terus tertawa karena Allah tahu bahwasanya jalan keluar ini udah dekat, gitu loh. Ya. Maka dikatakan oleh As-Sindi rahimahullah dalam syarahnya kepada hasiatnya kepada Sunan Ibnu Majah, al-ma'na annahu ta'ala yadhaku min anna al-'abda yasiru may'usan min al-khairi bi adna syarrin waqa'a alayhi. Allah Ta'ala menertawai hamba, tertawa terhadap hamba yang putus asa dari kebaikan Allah hanya karena keburukan kecil yang menimpa dirinya. Ma'a qurbi taghyirihi ta'ala al-hala min syarrin ila khairin wa min maradin ila afiyatin wa min bala'in wa mihnatin ila surrin wa farhah. Padahal dekat sekali perubahan dari Allah Azza wa Jalla. Perubahan keadaan yang Allah berikan itu dekat sekali. Dari keburukan menuju kebaikan, dari sakit menuju kesehatan, dari bala musibah ujian menuju kebahagiaan, itu dekat sekali gitu loh. Ingatlah hadis ini ya ikhwah sekalian, ketika antum sudah lama doa minta sama Allah akan sesuatu. Sampai sekarang belum ada jawaban, seolah-olah belum ada jawaban. Sampai sekarang seperti pintu itu masih tertutup buat antum. Maka jangan putus asa. Ya, jangan putus asa, melainkan minta terus sama Allah Azza wa Jalla, walaupun secara logika kayaknya nggak mungkin. Maksudnya bukan secara logika nggak mungkin gini, nggak realistis itu bagi antum. Tapi kalau menurut antum ini mungkin, bismillah insyaallah, maka yakin pada Allah Azza wa Jalla, lanjut terus. Iya, karena jangan putus asa. Putus asa, kemudian ternyata ternyata jalan keluarnya itu dekat gitu loh. Sebenarnya antum hampir sampai, tapi ya udahlah, balik kemudian rujuk. Sebagaimana gambar juga di sebagian poster-poster itu di Facebook atau di WhatsApp atau lainnya, itu ada orang menggali gitu kan di bawah tanah, menggali mencari emas atau apa gitu. Ya, udah hampir dekat di tempat emas, gambar doang, ini gambar doang. Dia udah putus asa, capek akhirnya merasa nggak dapat. Ya udah. Putus asa. Ya. Nah sekarang apa yang kita inginkan? Apa yang kita minta pada Allah Azza wa Jalla? Kalau ternyata memang jalan udah tertutup dan impossible, maka bolehkah kita minta yang lain? Gitu misalnya. Ya boleh. Apakah itu putus asa? Tidak. Ini bedakan ikhwan. Contoh, antum minta kepada Allah Azza wa Jalla jodoh fulanah. Antum doa, ya Allah, berikanlah saya fulanah, mudahkanlah saya untuk menikah dengan fulanah. Lama kemudian ternyata fulanah ini nikah sama orang lain. Kira-kira antum masih boleh nggak antum doa gitu? Ya janganlah. Ya orang udah selesai, udah finish dah. Ya Allah buatlah mereka bercerai, buatlah mereka berpisah dan cepatkanlah masa iddahnya. Kemudian yang enggak, kalau ini kan udah ketutup ini memang. Makanya seperti ini kalau antum, ya Allah berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Nah ini baru bagus. Iya, cari lagi. Karena kalau udah tertutup kayak gini, antum masih ngebet ngotot kemudian, lah ini ada masalah berarti sama akal antum gitu loh. Ya, itu. Tapi kalau misalnya masih possible, misalnya, ya Allah saya ingin dengan dia salehah ya Allah. Cuma belum bisa, ya Allah mudahkanlah. Ya belum nikah sama orang lain gitu. Dan masih ada kemungkinan secara logis mungkin insyaallah. Maka ya terus jalan. Kecuali kalau antum nggak bisa sabar dan antum minta yang lain, fadl. Tapi tetap jangan putus asa pada Allah Azza wa Jalla. Dalam artian jangan putus asa pada Allah.
dan silakan antum putus asa terhadap makhluk. Paham nggak jemaah? Jangan putus asa pada Allah, tapi antum silakan putus asa terhadap makhluk, karena makhluk memang begitu. Makhluk memang begitu. Artinya kalau antum misalnya mau sama fulanah ini, tapi antum melihat dia nggak mungkin, dia nggak mau sama antum gitu loh. Ya, dia nggak mau sama antum. Ya, antum aja yang mau sama dia. Dia, keluarga dan semesta alam nggak mau sama antum, misalnya. Ya, maka antum silakan putus asa terhadap makhluk, tapi jangan putus asa pada Allah. Artinya antum minta pilihan Allah. Ya Allah, sepertinya semua orang ini nggak mau supaya saya sama dia, dan dia juga nggak mau, ya Allah. Ya udah, ya Allah, pilihkan yang lebih baik pada dia. Jadi kita tetap berharap pada Allah gitu loh, tanpa menambatkan harapan kepada makhluk. Seperti itu. Contoh lain, pesantren. Antum kagum sama ustadz antum. Ustadz lulusan mana ustadz? Lulusan pesantren fulan. Wah, anak pengen anak-anak jadi kayak ustadz ya. Emang kalau antum pesantren di pesantren ustadz ini, ntar ngebrojol dari pesantren jadi ustadz yang sama gitu? Enggak lah. Ya, pokoknya mau itu. Kemudian, nah, kamu daftar di pesantren ini, pesantren ustadz ini. Ya, daftar, ditolak, nggak terima, sedih, pakai jalur Gaza, kemudian pakai jalur ringkas, nggak bisa nyuap. Ya tetaplah, ya udah nak, kamu tahun ini jangan sekolah dulu, tahun depan pokoknya harus di pesantren itu. Anaknya bingung, terus ngapain? Ikut bimbel aja di sana. Tahun depan daftar lagi, ditolak lagi. Tahun depan ditolak lagi. Akhirnya aduh ya Allah, kenapa ya Allah, ya. Sampai anaknya juga bingung, Pak, ini udah 3 tahun saya nggak sekolah ini, hanya demi supaya masuk pesantren itu. Berarti kan ini menambatkan harapan pada makhluk. Padahal ada opsi lain yang bisa lebih bagus daripada pesantren itu. Maka kalau misalnya ini pesantren nggak bisa, ya udah pesantren lain. Apalagi ini demi anak, yang mana nggak bisa anak dibiarkan nggak sekolah begitu saja. Ya, maka jangan, dan ini juga pesanan juga buat siapapun, ikhwan. Jangan antum tambatkan harapan harus di pesantren ini. Kalau enggak seolah-olah enggak jadi ini anak. Enggak. Betapa banyaknya dari pesantren yang sukses enggak jadi apa-apa pesantrennya. Banyak. Jangan antum barometer ini satu ustadz ini masya Allah ilmunya dan seterusnya. Oh, di pesantren ini berarti pesantren ini mencetak nih masya Allah nih. Ya, oke, ada yang berprestasi, ada yang enggak. Tapi hanya dengan melihat satu ustadz dan kagum terhadap satu ustadz tidak menjadikan bahwa saya anak antum kalau di pesantren yang sama akan persis seperti ustadz itu. Belum tentu. Yang paling penting tawakal ala Allah. Kalau nggak bisa misalnya itu, mana saja insya Allah yang Allah pilih itu yang lebih baik insya Allah. Ya, kadang-kadang sebagian orang tuh ngotot harus kalau nggak di sini, nggak boleh di yang lain. Contoh lain, pokoknya harus di Libya atau Madinah. Nggak Libya, nggak Madinah, nggak bisa, harus di situ. Ya akhi, antum nggak lulus Libya, ke Madinah muqabalah murasalah nggak bisa, ditutup. Oke, tahun depan lagi. Oke. Kalau emang nggak bisa di sana atau nggak bisa di sana, apakah antum nggak belajar? Sementara banyak di Madinah pun, ikhwan, kalaupun di Universitas Islam Madinah ya, banyak dari mahasiswa-mahasiswa yang hanya belajar kurikulum saja. Enggak mau, malas ke Masjid Nabawi, ikut durus di Masjid Nabawi, masyayikh, malah malas. Itu ada tuh ya seperti itu. Akhirnya lulus Madinah, memang sih di akhirnya ada LC atau BA atau misalnya. Tapi antum lihat kualitas ilmunya cetek sekali. Ini seperti bukan lulusan Madinah. Ada yang seperti itu. Maka barometer bukan di alma mater, tapi barometer di ketakwaan dia pada Allah dan di seberapa dia ilmunya gitu loh. Bukan di alma mater. Mau lulusan manapun itu. Ustaz-ustaz antum yang ngajar antum pun baik di sini atau di tempat lain, antum tanya, antum lulusan mana? Belum tentu lulusan Libya, belum tentu lulusan Madinah, belum tentu lulusan pesantren ini, belum tentu. Beragam varian dan bahkan ada yang lulusan kampus biasa, UGM, mungkin UI atau mana, dan ternyata ilmunya, penjabarannya lebih antum fahami dan lebih langsung ke amal dibandingkan beberapa ustadz yang antum lihat, masya Allah, lulusan mana. Jadi barometer itu bukan di alma mater,
Dan kadang bukan juga digelar, kadang ya. Jadi begitu ya ikhwas sekalian. Taib, jangan putus asa kalau kita punya harapan buat anak-anak kita. Kalau melihat anak-anak kita misalnya jauh tertinggal dengan fulan yang hafizah, yang hafiz, fulan yang hafal matan ini, anak kita belum seberapa. Antum jangan putus asa. Karena barometer masuk surga itu bukan harus hafal ini dulu, bukan. Tapi didik anak-anak kita supaya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, banyak-banyak doa seperti itu dan serahkan kepada Allah sambil kita ikhtiar. Ya begitu ya ikhwas sekalian, jangan putus asa dari rahmat Allah karena hanya orang yang dhal, yaitu yang sesatlah yang putus asa pada rahmat Allah azza wa jalla. Karena orang yang berputus asa pada rahmat Allah itu orang yang suudzon pada Allah azza wa jalla. Ya, suudzon pada Allah, tidak percaya pada kekuasaan Allah, tidak percaya pada rahmat Allah azza wa jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ana dan juga antum orang-orang yang tidak merasa aman dengan makar Allah dan juga tidak merasa putus asa dari rahmat Allah, dan semoga Allah taala menunaikan apa yang kita harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat dan menjadikan semua itu berhikmah serta menyenangkan dan menenangkan kita di dunia dan akhirat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.